Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik 5C subtema 1 pembelajaran 3-6 SDIT Nurul Fajri, Cikarang Barat, Bekasi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini cukup banyak. Semoga kita bisa menyelesaikan semua di hari ini ya. Yang pertama adalah menjelaskan unsur-unsur dalam iklan, kemudian mengamati iklan layanan masyarakat, menyimpulkan isi iklan, membuat iklan. Kemudian menjelaskan kelenjar pencernaan yang terdapat pada manusia, menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat, mengidentifikasi keberagaman dalam sebuah cerita, dan menjelaskan keanekaragaman atau keberagaman makanan tradisional. Selain itu, menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar dan di dataran tinggi. Yang pertama, menjelaskan makna keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Bentuk negara Indonesia ini membuat kita menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini semestinya disikapi dengan bijaksana. Perbedaan suku, budaya, serta agama bukanlah penyebab terjadinya perpecahan. Keberagaman tersebut justru menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul daripada negara yang lain. Jadi mari kita manfaatkan keberagaman yang ada di Indonesia ini dengan selalu menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negaranya berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh perwujudan sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang lain yang sedang beribadah, serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain adalah Malayan Mongoloid dan Melanesoid. Malayan Mongoloid tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan ras Melanesoid tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hal inilah yang menyebabkan suku-suku di Indonesia itu beraneka ragam. Misalnya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan juga suku-suku yang lainnya. Contoh memaknai keberagaman suku adalah dengan menghargai suku yang lain dan tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu suku. Yang ketiga adalah keberagaman budaya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, sehingga budaya di Indonesia juga beragam. Keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Pentingnya keberagaman dalam masyarakat adalah untuk lebih menambah wawasan kita dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara Indonesia. Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat ada di buku paket kalian. Antara lain, menghargai orang yang sedang beribadah. Kemudian, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. Menyaksikan pertunjukan budaya dari daerah lain, tidak hanya dari daerah kita sendiri. Kemudian melestarikan budaya Indonesia, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing, dan mempelajari budaya daerah lain, sehingga budaya kita tetap lestari. Berikutnya, coba perhatikan buku paket halaman 22-23. Kita akan mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita adat dan budaya di tanah Minangkabau.
Minangkabau adalah salah satu daerah di Pulau Sumatera, ya, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Begitu beragam adat dan budaya di tanah Minangkabau, mulai dari kulinernya, bangunan adatnya, hingga tradisi yang masih kental. Kita dapat turut menjaga warisan yang ada di daerah tanah Minangkabau dengan cara mengetahui, mempelajari, dan juga menyebarluaskan informasi yang kita miliki kepada orang lain. Berikutnya, makanan tradisional khas Indonesia. Ada beberapa yang sudah dicantumkan di buku paket kalian. Tentunya masih banyak lagi makanan tradisional khas Indonesia yang enak-enak. Antara lain ada coto Makassar, empek-empek, papeda, dan rawon. Daerahnya dari mana saja? Silakan dibaca buku paketnya halaman 33 sampai 34. Kemudian ada juga alat musik tradisional khas Indonesia sebagai contoh keberagaman budaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke memiliki alat musik tradisional mereka sendiri. Ya, sudah dapat dibayangkan kan betapa kayanya Indonesia ini. Nah, berikutnya anak-anak bisa membuat tugas ini. Tolong disalin tabelnya di buku tulis kalian. Tuliskan 5 nama provinsi di Indonesia, bebas. Ya, kalian boleh bebas memilihnya. Kemudian tuliskan makanan tradisionalnya, tarian tradisional daerahnya, alat musik tradisionalnya apa. Kemudian dapat difoto dan dikirimkan kepada guru tematik masing-masing. Berikutnya, salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia adalah dengan menyebarkan informasi kepada orang lain atau negara lain. Dapat kita buat dalam bentuk iklan. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari iklan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Unsur-unsur yang harus ada dalam iklan antara lain adalah 5 hal ini. Silakan dibaca dan dipelajari. Ya, kemudian ada bedanya antara iklan layanan masyarakat dengan iklan komersil. Nah, untuk iklan layanan masyarakat kriterianya adalah sebagai berikut. Ya. Kemudian dalam sebuah iklan pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsanya. Jadi, untuk menyimpulkan iklan ini menjelaskan tentang apa, kita harus memperhatikan cara-cara berikut. Yang pertama, memperhatikan iklan dengan seksama, menentukan tema atau topiknya, kemudian catat unsur-unsur iklan, dan yang keempat, sampaikan unsur-unsur iklan dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Nah, tugas berikutnya adalah coba anak-anak buat sebuah iklan. Boleh iklan layanan masyarakat, boleh juga iklan tentang sebuah produk yang kalian ciptakan sendiri. Bisa dibuat di buku tulis atau di buku gambar, dihias yang bagus, diwarnai, dan dikirimkan kepada Bapak Ibu guru tematiknya, ya. Berikutnya, kita akan menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Nah, karena adanya iklan tadi, maka sebuah produk itu bisa sampai kepada para konsumennya. Konsumennya kenal, oh ada produk itu ya, aku ingin mencoba ah. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan Lani. Sepulang belajar bersama, Lani bersama keluarganya makan ikan bakar yang telah ia lihat iklannya di televisi. Ikan merupakan salah satu jenis sumber protein. Ikan-ikan tersebut berasal dari laut atau sungai yang ditangkap oleh nelayan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara nelayan dengan lingkungannya. Lingkungan tempat kerja nelayan adalah laut atau sungai. Nah, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan kemudian dijual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan tersebut.
Nelayan tidak dapat bekerja sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan membutuhkan orang lain untuk membantu menangkap ikan, menyewa perahu karena tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri, dan juga untuk menjual hasil tangkapannya. Kadang-kadang nelayan menjual sendiri hasil tangkapannya, tetapi jarang pula nelayan tersebut menitipkannya di pasar-pasar atau di para pengepul. Semua kegiatan tersebut disebut interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial yang tadi kita bahas itu terjadi di dataran rendah atau di daerah laut. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang interaksi sosial yang ada di dataran tinggi, contohnya di perkebunan teh. Tanaman teh tumbuh subur di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Para petani perkebunan teh bekerja keras melakukan berbagai aktivitas untuk menghasilkan teh yang berkualitas. Daun teh yang bagus dikumpulkan untuk dipasarkan kepada distributor dan konsumen. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh antara lain pemasok, petani teh, pengepul, distributor yang membeli teh dan dari petani atau pengepul dan konsumen itu sendiri. Nah, hubungan antara petani teh dengan pemasok, hubungan antara petani teh dengan pengepul, hubungan antara petani teh dengan distributor, hubungan antara distributor dengan konsumen, kegiatan-kegiatan tersebut atau hubungan-hubungan tersebut disebut dengan interaksi sosial. Nah, kita kembali ke pencernaan. Tentunya dengan mengkonsumsi teh diharapkan anak-anak bisa memperoleh manfaat dari teh itu sendiri. Nah, salah satunya dapat menjaga kesehatan pencernaan tubuh kita. Makanan dicerna menjadi sari-sari makanan oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia itu terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan. Zat pencerna makanan misalnya enzim pencernaan. Nah, kelenjar-kelenjar pencernaan apa saja dan beserta enzim apa saja yang dihasilkan antara lain ada di bawah ini. Yang pertama, mulut. Di mulut menghasilkan enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada hati yang menghasilkan cairan empedu untuk memecahkan lemak. Yang ketiga di lambung. Lambung kita menghasilkan enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Penjelasannya apa saja? Silakan disimak di buku paket kalian ya. Terakhir yang keempat adalah pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah keberagaman yang terdapat di Indonesia itu harus lebih membuat kita bersatu, bukan malah memecah belah Indonesia. Nah, keberagaman dari satu daerah ke daerah lain dapat kita lestarikan dan kita kenal. Caranya dengan mencari dari sumber-sumber atau mungkin dengan mengiklankannya. Nah, bagaimana cara membuat iklan yang baik? Tadi sudah ada unsur-unsur dalam sebuah iklan. Kemudian, bagaimana agar kita memiliki pencernaan yang sehat dan apa saja yang terjadi dalam sistem pencernaan kita? Tadi sudah kita sedikit singgung, ya. Jadi insya Allah pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekarang kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.